Shalom sahabat, pendengar, dan terutama guru-guru sekolah minggu. Perkenalkan, saya Juni dari Lembaga Literatur Baptis. Dan saat ini saya akan membawakan program talk show Gereja dan Sekolah Injil Liburan. Bersama-sama dengan saya sudah hadir seorang kakak cantik yang menggeluti bidang psikologi anak, yang akan kita ajak untuk ngobrol-ngobrol seputar pendidikan anak di usia yang masih dini. Halo Kak Amanda. Halo Kak Juni, selamat pagi. Selamat pagi. Juga saya akan ngobrol dengan salah satu orang tua yang anaknya pernah mengikuti sekolah Injil Liburan. Halo Pak Dwi. Ya, halo, selamat pagi. Dan narasumber kita yang terakhir adalah seorang pendeta, juga menggembalakan sebuah gereja di Bandung, dan beliau adalah salah satu pendeta yang senang sekali mengadakan sekolah Injil Liburan di gerejanya. Kita sapa dulu, halo Pendeta Sean Anwar. Halo, selamat pagi. Tanpa panjang lebar, saya mau ngobrol dulu dengan Kak Amanda nih. Boleh spill gak Kak nama lengkapnya, kerja di mana atau kuliah di mana saat ini? Boleh sekali Kakak, halo, nama saya Amanda Azalia dan saat ini saya sedang berkuliah di Central Philippine University. Jadi kita mau melihat seberapa penting pendidikan usia dini untuk anak-anak nih Kak. Penting sekali Kak, karena kalau misalnya kita lihat kembali pengertian dari pendidikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Jadi hal ini tuh sangat sejalan dengan perkembangan anak. Anak di sini rentang usianya adalah 0 sampai 12 tahun, Kak. Nah, di mana tahun-tahun awal seorang anak merupakan fondasi dasar perkembangan anak. Jadi dalam kemampuan kognitif dan sosialnya serta kemampuan belajar anak yang dapat mempengaruhi keberhasilannya pada saat ia dewasa kelak. Nah, banyak sekali keuntungan bagi anak melalui pendidikan sejak dini, Kak. Jadi seperti akan membantu perkembangan kapasitas dan efektivitas otaknya, memperkuat mental anak, mendorong perkembangan intelektual dan kebijaksanaannya, juga meningkatkan kesejahteraan fisik anak, mendorong perkembangan emosional anak, meningkatkan kemampuan fisik anak, membentuk kepribadian positif pada anak, juga dapat mempersiapkan anak ke jenjang pendidikan selanjutnya, Kak. Banyak sekali keuntungan dari pendidikan sejak usia dini anak. Nah, ada juga penelitian yang telah dilakukan nih Kak. Jadi beberapa penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa anak-anak yang sudah mendapatkan pendidikan sejak usia dini memiliki kesempatan yang lebih besar menjadi seorang dewasa yang sukses di masa kelak ketimbang individu yang tidak mendapatkan pendidikan sejak usia dini. Mereka akan cenderung harus berjuang lebih keras, lebih sulit untuk mengarungi kehidupannya saat ia dewasa kelak, Kak. Wow, baik. Terima kasih Kak Amanda. Para sahabat dan pendengar sekalian, berarti memang sangat penting kalau kita membekali anak-anak sejak usia dini. Lalu saya mau tanya nih ke Pak Dwi, kenalan sedikit boleh ya Pak ya, nama lengkapnya, dari gereja mana, dan boleh tahu Pak anaknya ada berapa? Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Minarto. Saya dari GPI Rock, gerejanya, anak 2, cowok semua. Kedua anak Bapak belajar di sekolah hari apa aja Pak, sampai hari apa? Untuk sekolah dari Senin sampai Jumat ya. Oke, Senin sampai Jumat berarti Sabtunya libur ya Pak ya? Iya, libur. Betul. Dan anak-anak Pak Dwi juga ikut sekolah minggu? Ikut. Apa sih alasan utama Pak Dwi sebagai orang tua untuk membawa anak-anak ikut sekolah minggu nih? Ya, memang pendidikan di sekolah memang penting ya. Tapi yang lebih penting kan memang di rumah ya, sebagai kami sebagai orang tua yang selalu menanamkan nilai-nilai kekristenan. Nah, tapi kan nggak cuma di situ aja. Jadi ibadah tadi seperti dijelaskan juga bahwa ya kebiasaan anak untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan itu perlu dibiasakan, perlu dibangun sejak dari kecil.
Berarti dengan kata lain, sekolah minggu juga merupakan tempat pembekalan rohani untuk anak-anak untuk masa pertumbuhan mereka secara karakter, perilaku, bahkan sikap dan sifat ya Pak ya? Ya, Baik, terima kasih Pak Dwi. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pendeta Sean Anwar. Pendeta Sean Anwar sudah menggembalakan di mana? Terus berapa lama menggembalakan di sana Pak? Iya, saya menggembalakan gereja awal memang di Kopo Permai itu sekitar 3-4 tahun, kemudian di tempat yang sekarang saya sudah 14 tahun. Nah, saya mau tanya Pendeta Anwar nih, sebagai gembala, bagaimana cara gereja memberikan edukasi atau pendidikan dini bagi anak-anak Pak? Tentunya awal memang yang kita tahu, gereja biasanya mengadakan sekolah minggu. Ya, sekolah minggu menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak, dan yang terkesan bagi saya adalah ya biasanya kalau kami kelas sekolah minggu itu tidak hanya sampai kelas remaja tetapi sampai kelas dewasa, sehingga gereja senantiasa mengadakan pendidikan itu bukan hanya untuk usia dini tapi sampai senior. Baik, terima kasih Pendeta Sean. Nah, tema talk show kita hari ini kan gereja dan sekolah Injil liburan nih. Singkat saja saya mau tanya tentang masa-masa liburan nih. Pak Dwi, masa-masa liburan sekolah kan lumayan panjang. Boleh tahu gak Pak, anak-anaknya tuh kalau lagi liburan suka minta apa sih kepada papa mamanya? Atau pengen liburan kemana gitu? Ya, karena sebelumnya kita mengalami masa pandemi itu ya. Nah, emang anak-anak itu bosen sekali gitu di rumah. Nah, jadi biasanya ya kalau di rumah ya mereka pasti larinya ke gadget ya. Gitu. Banyakan gitu sih, walaupun kita batasi, kita kasih waktu, tapi tetap aja mereka ya dengan segala caranya gitu untuk merayu, untuk mencoba untuk ya selalu main gadget gitu. Ya banyakan seperti itu sih. Ya biasanya mereka main juga dengan tetangganya gitu ya, dengan teman-teman di dekat rumah, paling itu. Berarti sebenarnya memang lebih baik ada aktivitas ya yang dilakukan selama masa liburan. Nah, Kak Manda, dari sudut psikologi kira-kira apa sih yang cocok untuk diberikan ke anak-anak di masa libur panjang nih? Wah, banyak sekali Kak yang sangat cocok untuk dilakukan anak-anak pada saat masa liburan panjang ini. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaannya, kembali lagi nih Kak ke penelitian-penelitian supaya lebih akurat ya Kak. Iya, betul. Jadi terdapat beberapa penelitian psikologi yang telah dilakukan dan hal ini dilakukan kepada anak-anak. Nah, yang menyatakan bahwa liburan pada anak dapat mengurangi stres, kecemasan, dan juga frustasi. Nah, jadi sehingga dapat membantu anak-anak untuk menjadi lebih fokus dan menjadi lebih produktif. Nah, itu berdasarkan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Nah, jadi melalui liburan ini, karena tidak adanya jadwal padat di sekolah, anak bisa memiliki banyak waktu untuk memilih kegiatannya sendiri. Apa nih yang mau dia lakukan? Tapi rata-rata kebanyakan anak akan melakukan kegiatan yang menurutnya menyenangkan, fun ya. Jadi, tapi hal ini sangat baik karena hal ini dapat mengembangkan kreativitas pada anak dan juga kemampuan intelektualnya, berpikirnya. Nah, pada masa liburan panjang juga nih, anak-anak juga dapat menghabiskan waktu dengan keluarganya, terutama dengan papa mama di rumah. Nah, dengan melakukan kegiatan dengan keluarga, ini juga akan berpengaruh positif kepada anak-anak karena akan memberikan dampak kebahagiaan yang jangkanya panjang kepada anak-anak, Kak. Nah, jadi anak-anak tuh pada masanya itu belajar melalui bermain. Nah, jadi sehingga libur kan panjang nih ya Kak. Bukan berarti kegiatan belajar juga harus berhenti dong. Karena anak-anak bisa belajar melalui bermain. Nah, jadi liburan panjang itu seharusnya memberikan kesempatan bagi orang tua keluarga di rumah untuk melit
anak-anak, membimbing anak-anak untuk belajar lebih dalam lagi. Misalnya contohnya nih Kak, bisa mempraktekkan pengetahuan yang telah mereka terima dari sekolah atau kemampuan-kemampuan dasar. Nah, hal ini akan memberikan perspektif yang berbeda kepada anak-anak yang mungkin mereka tidak mendapatkannya juga dari sekolah. Contohnya seperti belajar memasak bersama mama, masak telur. Ada lagi mungkin untuk anak-anak cowok nih suka otomotif, mobil, cara ganti ban bersama papa. Bisa juga atau pergi ke museum, berbelanja, dan juga membaca buku bersama. Membaca buku sangat-sangat penting. Dan juga bermain di alam. Wah, ini banyak sekali kegiatan yang mungkin mereka tidak dapat ya di sekolah. Iya, betul, nah, betul. menjadikan belajar menjadi kegiatan yang menyenangkan dan juga menjadikan hal tersebut menjadi memori yang indah bagi anak-anak saat liburan. Gitu Kak. Wow, ternyata Aktivitasnya memang banyak sekali. proses pendidikan anak itu harus lengkap ya, selengkap-lengkapnya. Ada edukasinya, ada prakteknya, dan ada waktu khusus untuk refresh dari rutinitas di sekolah. Kalau enggak kepalanya puyeng. Tapi pola belajarnya tetap ada ya, betul ya Kak ya. Nah Pak Sean, saya yakin gereja Bapak pasti mengadakan program kegiatan sekolah Injil liburan. Boleh diceritakan nggak Pak, kenapa gereja perlu mengadakan SIL? Ya, ini sangat penting sekali karena saya melihat bahwa anak-anak tadi ya, zaman sekarang itu mereka hari Senin sampai Jumat tadi di sekolah umum. Kemudian baru weekend mereka bisa bermain ya. Tetapi itu pun seringkali mereka banyak menggunakan gadget tadi bilang Pak Dwi gitu ya. Jadi maunya dengan gadget, rasanya interaktif mereka juga berkurang. Tapi saya melihat dengan sekolah Injil liburan ini, kita berusaha untuk melepaskan mereka dari gadget. Dengan kegiatan, betul. Dengan aktivitas yang ada, sehingga ya ini sangat penting sekali buat kami. Dan yang menjadi satu catatan adalah sekolah Injil liburan ini juga kan kita memiliki satu bahan. Satu bahan yang sudah tertata dengan rapi bagaimana kita untuk memperkenalkan Kristus sejak dini kepada anak-anak. Nah, melalui kegiatan-kegiatan yang tadi Amanda katakan itu sangat atraktif ya. Jadi kalau saya membaca itu bahannya, wah mereka di masa-masanya ini beda. Karena kan tadi kita melihat ada yang dari kelas anak-anak, kemudian anak remaja, bahkan pemuda, mungkin bahkan dewasa. Nah, ada banyak kegiatan yang kita sesuaikan sehingga mereka lebih bergairah lagi melalui aktivitas itu, bukan hanya sekedar beraktivitas, refresh, tapi kita berusaha untuk memasukkan Injil di dalam kegiatan mereka. Dan itu kan lebih cepat diterima ya. Betul, sehingga betul. Memang sekolah Injil liburan ini sangat-sangatlah alkitabiah. Kalau saya melihat seperti itu Bu. Baik, lalu apa sih sebenarnya dampak atau pengaruh dari kegiatan sekolah Injil liburan bagi proses pertumbuh kembangan anak nih Kak Manda? Wah, seberapa besar pengaruh SIL bagi proses tumbuh kembang anak? Sangat berpengaruh Kak. Tadi kita sudah mengetahui ya bahwa masa anak-anak merupakan masa di mana anak-anak membentuk fondasi yang akan berpengaruh kepada keberhasilannya pada saat ia sudah dewasa. Nah, karena itu melalui sekolah Injil liburan, anak-anak dapat belajar mengenali firman Tuhan yang dapat menjadi dasar kehidupannya Kak. Sehingga saat ia dewasa kelak, ia dapat menjadi seorang yang berhasil di dalam Tuhan. Nah, dan selain itu dengan pengemasan kegiatan sekolah Injil liburan, SIL yang fresh dengan materi yang kekinian, Iya, benar, tentu benar. saja tadi kita sudah membahas tentang anak-anak zaman now. Mungkin beberapa dari Bapak, Ibu, teman-teman semua di sini mengetahui ada beberapa generasi, ya dari generasi Y, ada Z, dan juga ada Alpha. Dan saya yakin banyak sekali anak-anak yang akan mengikuti kegiatan SIL ini merupakan generasi dari Alpha sendiri, yaitu generasi yang sangat terbiasa dengan gadget dan sosial media karena mereka sejak lahir
akhirnya sudah terbiasa dengan hal-hal inovatif dan juga teknologi. Oleh karena itu melalui seal ini yang sesuai dengan generasi alfa, sangat variatif dan menyenangkan, bisa menari, bisa menyanyi, bisa membaca dan mengerti firman Tuhan. Ada juga banyak sekali games dan masih banyak kegiatan lainnya yang menarik ya, akan mendorong proses perkembangan anak, Kak, baik dalam hal kognitif maupun sosialnya, terutama pada generasi alfa. Sebagai anak-anak yang perlu sekali memiliki fondasi dasar di dalam Tuhan, sehingga saat mereka dihadapkan dengan banyak sekali opsi di kehidupannya, mereka tidak cemas lagi, mereka tidak bingung lagi, Betul. karena dasar mereka sudah didasarkan oleh firman Tuhan yang didapatkan dari sekolah Injil Liburan ini. Dan perlu sekali diingat bahwa yang menciptakan anak-anak kita, yang menciptakan proses kognitif, keseluruhan fisikly ini adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh anak saya, apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya, anak-anak perlu sekali untuk belajar firman Tuhan. Karena mereka harus mengenali siapa pencipta saya, siapa pemilik saya. Jadi mereka bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya percaya jika anak-anak sudah memiliki dasar firman Tuhan yang kuat, Tuhan akan memakai anak-anak kita menjadi garam dan terang di dunia ini dimanapun mereka berada. Ya, Kak. Baik, thank you Kak Manda. Nah, saya penasaran ketika pertama kali ikut SIL, apa sih respon dari anak-anak Pak Dwi setelah mengikuti sekolah Injil Liburan? Ya, ya waktu mereka ikut SIL itu juga mereka ini ya senang ya, karena ya kalau orang sekarang bilang kan gabut gitu ya, liburan nggak ada kegiatan, di rumah saja gitu ya. Ya itu kalau nggak ke HP nanti apa gitu, bikin rusuh di rumah gitu. Nah dengan adanya SIL ini memang ya sangat menolong baik kami secara orang tua maupun anak gitu ya. Nah ketika anak-anak ini ikut kegiatan SIL ini, ya mereka sangat senang, mereka dapat teman baru, lalu ada kegiatan, ada craft ya, lalu ada ya games itu, ya mereka sangat senang sih itu. Ya sejauh ini ketika mereka mengikuti ini ya happy ya, bisa nikmatilah semua, mengikuti semua kegiatan yang ada gitu. Baik, terima kasih Pak. Nah pertanyaan terakhir nih untuk Pendeta Sean, setelah gereja Bapak mengadakan SIL selama bertahun-tahun, apa sih pengaruh SIL bagi gereja Pak? Iya, sekolah di liburan ini sangat berpengaruh saya bilang. Karena apa? Tentunya dari sekolah di liburan kita tahu begitu banyak kegiatan, kemudian ada cerita teladan, ada cerita PI, ada cerita Alkitab. Itu sangat berpengaruh kepada anak-anak. Tadi dikatakan kita sudah memberikan dasar ya sejak kecil, ya bukan saja secara games tetapi juga secara memori ya. Mereka mengingat bagaimana para martir ya, mereka mengabarkan Injil dan lain sebagainya, sehingga ada semangat untuk mereka melayani Tuhan. Dan tentunya di gereja saya melihat ada para pemimpin gereja dulu juga itu murid sekolah Injil Liburan. Dan mereka ada pelayan-pelayan Tuhan, ada yang jadi guru sekolah minggu. Itu semua berjalan dengan ya luar biasa buat saya, karena ada generasi-generasi yang dibentuk sehingga mereka menjadi para pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Salah satu saya katakan bahwa saya adalah produk SIL. Jadi saya terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan itu melalui sekolah Injil Liburan. Mendengar cerita PI, mendengar bahwa orang yang terpanggil mau melayani Tuhan di pedalaman gitu ya. Walaupun sekarang saya ada di kota nih. Tetapi saya melihat bahwa itu panggilan yang pertama yang saya ingat ya ketika sekolah Injil Liburan. Nah itu salah satu contoh yang nyata saya pribadi selain yang di gereja ya. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Pak Anwar. Nah sebelum kita menutup nih, aku pengen dengar dong closing statementnya dari para narasumber kita hari ini tentang keseluruhan topik kita gereja dan sekolah Injil Liburan. Dari saya, ya kegiatan SIL ini adalah
momen yang sangat ditunggu oleh anak-anak pastinya, dan mereka juga membutuhkan liburan mereka. Yang tadi saya sudah sebutkan, pergi ke alam, ini benar terjadi nih di SEAL ini nih. Betul. Gali dan Temukan. wow, udah keren banget, udah cocok banget. Jadi saya juga mau ingatkan juga untuk kepada semua orang tua, anak-anak pada saat pengembangannya itu membutuhkan dorongan dan juga dukungan dari orang tua untuk bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik dan juga mendapatkan dasar-dasar fondasi yang kuat yang saya anjurkan melalui firman Tuhan. Dan untuk menjawab kebutuhan anak-anak ini perlu sekali orang tua untuk mendorong anaknya mengikuti Sekolah Injil Liburan 2023 yang pastinya akan rame banget. Jadi jangan ragu, ajak anak-anak Anda semua untuk mengikuti Sekolah Injil Liburan di gereja Anda. Wow, thank you Kak Manda. Pak Dwi juga boleh dong kasih closing statementnya sebagai orang tua yang setia mengajak anak-anaknya ke SEAL. Ya, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua di rumah, ya ini kegiatan bagus sekali ya. Kalau selama liburan sekolah nanti anak-anak tidak ada kegiatan atau tidak ada acara keluarga, mungkin keluar kota atau kemana gitu, ya lebih baik ikut acara ini, acara SEAL ini. Selain ya anak-anak ada kegiatan, anak-anak juga dibekali secara kerohanian ya, nilai-nilai Kristus gitu. Dan ini juga tadi sudah dijelaskan bahwa ini bermanfaat gitu, nilai-nilai sejak dari dini kita tanamkan dari ke anak-anak dan itu akan berguna sampai nanti dia dewasa. So jadi ikuti acara ini. Baik, thank you Pak. Selanjutnya Pak Pendeta Sean sebagai gembala sidang yang merasakan dampak signifikan dari Sekolah Injil Liburan, closing statementnya boleh Pak? Baik, karena begitu besar arti dari Sekolah Injil Liburan ini, saya mengajak, kalau tadi udah mengajak orang tua untuk mengajak ya, kemudian anak-anak, ayo kita bersuka cita, kita berpetualang ya. Karena Sekolah Injil Liburan tahun 2023 ini bertemakan gali dan temukan. Kita akan menjadi seorang arkeolog gitu ya, mencari benda-benda yang di Alkitab itu sering dijelaskan, tetapi terkadang mereka kan berkata ini hanya cerita saja atau bukan. Tetapi ini nyata. Ya, kita bisa jelaskan bahwa ini nyata dan yang diceritakan dalam Alkitab itu adalah kebenaran. Jadi saya mengajak guru-guru sekolah minggu juga mempersiapkan acara ini sebaik mungkin, seefektif mungkin, semenarik mungkin supaya ada anak-anak yang boleh datang. Mereka bersama-sama dengan kita belajar firman Tuhan, ya, kemudian melakukan games mungkin, dan yang terpenting saya ingin banyak anak-anak yang dimenangkan bagi Kristus. Mereka boleh percaya pada Tuhan Yesus sejak dini. Jangan nanti nunggu sudah besar, nunggu remaja, tidak, sejak dini kita siapkan mereka. Karena kita tidak tahu ya, guru-guru sekolah minggu kita ingat, kita mengajar mereka. Jadi apa mereka untuk 10-20 tahun ke depan. Mungkin saja murid yang kita ajar ternyata ke depan jadi Pak Wali Kota, Bu Wali Kota ya. Atau mungkin jadi pendeta. Ya, atau jadi tokoh-tokoh masyarakat, kita tidak tahu. Sebab itu kita gali dan temukan, ya. Bukan hanya sekedar kebenarannya, tetapi kita membentuk mereka menjadi anak-anak Tuhan bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Amin. Baik, terima kasih para narasumber sekalian. Sahabat sekalian, dari pembicaraan kita bisa melihat bahwa pendidikan untuk anak-anak usia dini sangatlah penting. Ketika kita berbicara mengenai generasi, jangan lupakan pentingnya regenerasi. Ketika kita berbicara mengenai pelayanan gereja, jangan lupakan juga pentingnya delegasi. Dan Sekolah Injil Liburan adalah salah satu solusi bagi Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pendidikan terbaik, bekal rohani terbaik bagi anak-anak kita. Karena itu LLB menyediakan buku panduan dan juga produk-produk pendukung untuk program Sekolah Injil Liburan di gereja Anda. Silakan hubungi kami di 0812 1212 5116. Sekali lagi silakan menghubungi kami di 0812
12125116 untuk pemesanan dan informasi selanjutnya, atau ikuti sosial media kami di Instagram dan TikTok Sekolah Injil Liburan. Dan jangan lewatkan juga episode berikutnya dari Talk Show Sil ini. Tuhan Yesus memberkati. Kebenaran